belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasal yang ke-47. Kejadian, pasal 47, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26. Kejadian 47, ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat setiap kita. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir itu untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di tanah Mesir, dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, supaya para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun, inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah setiap kita bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita melihat perikop ini mungkin sekilas kita melihat ada perbudakan di sana, sepertinya Yusuf itu pro dengan orang kaya atau Firaun, dan sangat merugikan rakyat
Mesir pada saat itu. Tetapi kalau kita melihat konteksnya, pada saat itu belum ada kerajaan Mesir, ya. Belum ada kerajaan yang sifatnya sudah menjadi besar, sudah ada sistem kerajaan. Karena pada saat itu Firaun itu hanyalah tuan tanah. Ya, tuan tanah itu seperti Abraham juga selayaknya adalah tuan tanah. Nah, kalau kita melihat perbudakan sesungguhnya ada di kitab Keluaran, di mana Mesir sudah menjadi kerajaan yang besar dan kemudian dilakukan perbudakan kerja rodi, kerja paksa kepada bangsa Israel. Tetapi pada saat itu masih sederhana sekali dan Firaun itu selayaknya seperti tuan tanah, sistem jual beli itu menggunakan uang sekaligus juga masih bisa dengan barter. Begitu ya. Kita tahu sebelum ada uang pakainya barter. Nah, mungkin awal-awal itu uang ada, terus kemudian barter juga mulai ditiadakan, tetapi masih bisa dilakukan pada saat itu. Dan Yusuf pada saat itu menjadi penguasa nomor 2. Artinya dia punya atasan yaitu Firaun, sekaligus dia harus membawahi rakyat Mesir ya untuk bisa memelihara mereka. Sanggupkah Yusuf menjalankan perannya dengan baik? Nah, inilah perikop yang tadi kita baca bersama-sama, sanggupkah Yusuf menjalankan perannya dengan baik? Nah, kita akan melihat ada musibah besar yang terjadi pada saat itu. Bukan pandemi COVID, tetapi kelaparan yang tidak kalah hebatnya dengan pandemi yang sekarang sedang terjadi. Saudara, musibah besar kelaparan itu akan berdampak pada sektor-sektor yang lain. Nah, karena itu dikatakan di ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Dikatakan sangat hebat kelaparan itu. Dan kelaparan itu bisa membuahkan kejahatan, kriminalitas, dan pasti pendidikan juga akan tidak berjalan dengan baik. Kesehatan juga pasti menurun, sakit-sakitan, penyakit ada di mana-mana. Bahkan sampai dikatakan sangat hebat dan orang seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan itu lemah lesu karena kelaparan itu. Nah, inilah PR untuk Yusuf. Bagaimana bisa mengatasi akan hal ini? Bisakah Yusuf membereskannya? Nah, maka langkah pertama sebagai langkah yang praktis, mereka diminta untuk mengumpulkan segala uang. Untuk apa? Untuk membeli gandum, membeli makanan kepada Firaun. Lalu kemudian mereka mendapatkan makanan dan akhirnya bisa melanjutkan hidup. Tetapi tidak lama kemudian mereka datang lagi kepada Yusuf. Mereka kehabisan uang. Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di hadapanmu? Sepertinya mereka sudah sangat frustrasi dan mereka memohon kepada Yusuf. Yusuf harus memutar otak. Ingat, Yusuf penguasa nomor 2. Artinya apa? Artinya dia harus membuat kebijakan yang bisa sama-sama menguntungkan. Dalam hal ini menguntungkan Firaun, sekaligus juga menguntungkan rakyat. Nah, kalau hanya salah satunya, maka dia bukan menjadi pemimpin yang adil. Gimana supaya sama-sama menguntungkan? Bagaimana Yusuf bisa menjadi mediator yang baik? Bagaimana Yusuf bisa menciptakan keadilan sosial pada saat itu? Nah, rupanya Pancasila, sila kelima diwujudkan pada saat itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Mesir. Di mana Firaun mendapat keuntungan sekaligus juga rakyat Mesir. Nah, diadakanlah sebuah kebijakan yaitu barter. Di mana ada kuda, kambing, domba yang kamu miliki ditukar dengan makanan karena uangmu sudah habis semua. Ditukar dengan makanan. Ya, kita nggak tahu dapatnya berapa jumlah-jumlahnya begitu ya. Mungkin yang kuda dapatnya lebih banyak ketimbang yang keledai.
Tetapi Yusuf dengan hikmatnya, dia bisa berpikir dengan hikmatnya itu, dengan sangat mendetail, memikirkan ketika ditukar itu terjadi sebuah keadilan. Tidak memberatkan, tetapi justru membuat rakyat itu merasa juga diuntungkan. Nah, harta bergerak yang paling berharga dalam masyarakat agraris adalah ternak. Kuda, kambing domba, lembu sapi, keledai, yang bisa berfungsi untuk sarana transportasi, membawa beban, bertani, bahan makanan, daging, susu, pakaian, kulit. Dan itu yang mereka berikan dan dihargai juga dengan makanan yang jumlahnya saya percaya juga sangat berlimpah. Nah, solusi yang pertama ini atau proposal yang pertama ini dilakukan dan akhirnya mereka bisa mendapatkan makanan, dapat hidup yang nyaman, dan mereka bisa melanjutkan hidupnya. Tetapi saudara, tidak berhenti di situ, muncul tahun berikutnya ada masalah lagi. Masalah yang sama, makanan habis, kemudian datang lagi kepada Yusuf. Di ayat 19 dikatakan, mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami. Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Nah, saudara-saudara terkasih, kalau kita boleh mendramatisir ayat ini, kira-kira moodnya seperti apa? Apakah ini seperti mood yang sebelumnya? Mereka datang dengan frustrasi, mereka datang dengan kemarahan barangkali. Mereka datang dengan keputusasaan, mengapa kami harus mati di depan matamu? Coba saudara boleh pikir sejenak, kira-kira seperti apa? Nah, kalau saya boleh tebak, mereka tidak lagi datang dengan frustrasi. Kenapa? Karena secara mental mereka sudah mulai naik level. Buktinya di ayat 19b dikatakan begini, berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Artinya ketika mereka di awal itu datang dengan penuh rasa putus asa, tetapi yang datang kali yang kedua ini, betul-betul mereka punya harapan. Meskipun mereka mengalami suatu hal yang berat sekali dalam pergumulan. Bagaimana ini dapat makanan, tapi mereka datang dengan penuh pengharapan, justru solusinya datang dari mereka, berikanlah benih. Dengan kata lain, jangan cuma ikannya yang kamu kasih, berikanlah kail. Untuk kami bisa bekerja, untuk kami bisa menanamkan modal. Berikan modal pada kami untuk kami boleh bekerja dengan baik, sehingga hidup kami boleh layak. Wah, ini luar biasa sekali ketika mereka diangkat levelnya menjadi level yang lebih baik. Dan ayat 25 dikatakan, lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapatkan kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Jadi rakyat Mesir itu merasa bahwa Yusuf dan Firaun itu telah memelihara hidupnya. Jadi mereka bisa bekerja dengan sangat keras, tapi juga bersyukur atas pekerjaannya. Dengan demikian Yusuf berhasil mengangkat level mereka. Untuk mereka menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, dan mereka bisa bersyukur atas kebijakan Yusuf. Dan bukan hanya di sini, tetapi sistem keuangan Mesir pada saat itu pun berubah. Ayat 26 dikatakan Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Budak mustahil menerima bagian sebesar itu. Berarti mereka menerima 4/5. Dalam status milik majikan, seharusnya seluruh hasil panen adalah milik majikan. Budak hanya menerima bagian makanan secukupnya untuk bertahan hidup dan bekerja. Tetapi di sini mereka mendapatkan 4/5. 1/5 untuk Firaun. Untuk apa? Ya kembali untuk persediaan makanan lagi. Kembali mungkin untuk pendidikan yang lebih baik.
Sehingga mereka betul-betul bisa bekerja dengan baik, punya hidup dengan baik, dan mereka bisa melanjutkan keturunannya juga dengan baik. Nah, dengan sistem seperti ini, Mesir bukan hanya terbebas dari kemiskinan dan kelaparan, namun menjadi kerajaan yang hebat. Semua karena dampak dari kepemimpinan Yusuf. Ini berlangsung sekian lama sampai mereka beranak cucu tak terbilang jumlahnya, dan kemudian kita melihat di Keluaran 1 ayat yang ke-8. Keluaran 1 ayat yang ke-8 dikatakan kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Artinya apa? Pengaruh Yusuf turun-temurun sampai di kitab Keluaran itu dikatakan ada raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Dan kemudian raja baru itu menerapkan perbudakan untuk bangsa Israel. Posisi jadi terbalik di situ. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, ternyata perikop ini berbicara tentang kesuksesan dan kejayaan daripada Yusuf. Di mana dia menjadi pemimpin yang sangat luar biasa sekali hikmatnya, sampai bisa mengatasi wabah kelaparan yang bertahun-tahun, musibah yang sangat tidak mudah untuk diatasi, tetapi Yusuf mampu mengatasinya. Dengan hikmatnya, berpikir, tentu dengan kebergantungannya kepada Tuhan, sangat luar biasa Yusuf bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa terpikir dengan sistem seperti ini, sistem keuangan kemudian bisa membuat kerajaan Mesir itu betul-betul menjadi hebat. Perkembangan budayanya sangat maju sekali. Pada saat itu Mesir menjadi maju dengan pesat, itu karena semua di bawah pengaruh Yusuf. Nah, saudara-saudara, kira-kira apa yang menjadi rahasia daripada keberhasilan Yusuf? Nah, saudara, kita masih ingat bukan waktu muda Yusuf pernah bermimpi. Kita lihat mimpi Yusuf seperti apa di ayat pasal 37, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat setiap kita. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya. Dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud penyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Saya percaya Yusuf masih ingat mimpinya ini, dan inilah mimpi Yusuf yang kemudian menjadi kenyataan. Di mana Yusuf menjadi seorang penguasa, di mana seluruh rakyat Mesir boleh sujud begitu ya, takluk di bawah pengaturan dan pemerintahan daripada Yusuf dan Firaun pada saat itu. Dan inilah mimpi yang betul-betul real dan menjadi kenyataan, di mana Yusuf menjadi seorang pembesar yang luar biasa. Saudara, dengan kata lain kita bisa melihat di sini apa yang membuat mimpi Yusuf bisa menjadi kenyataan. Bukankah ada banyak orang yang mengejar mimpi, punya cita-cita yang tinggi, punya ambisi yang besar, tetapi kemudian hidupnya tidak tercapai mengejar mimpi tersebut. Hidupnya justru dilanda dengan frustrasi dan keputusasaan. Bukankah ada banyak orang yang seperti ini? Tetapi kalau kita melihat Yusuf, ternyata dia bisa mencapai mimpinya itu, mencapai cita-citanya itu, dan Tuhan bisa menjadikan betul-betul mimpi Yusuf itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, di balik mimpi besar Yusuf, ternyata ada
tangan Allah yang dahsyat yang menyertai Yusuf. Tetapi juga ada ketekunan Yusuf yang hebat. Sekali lagi, di balik mimpi besar Yusuf, ada tangan Allah yang dahsyat yang menyertai Yusuf, tetapi juga ada ketekunan Yusuf yang hebat. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu beroleh apa yang dijanjikan itu. Firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kamu memerlukan ketekunan supaya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang dijanjikan itu. Nah, tentu kita tahu ada banyak definisi tentang ketekunan. Giat, bekerja keras. Tetapi paling tidak kita bisa melihat dua pengertian ketekunan yang dimiliki oleh Yusuf. Yang pertama, ketekunan itu berarti sabar menantikan waktu ajaib Tuhan. Ketekunan itu berarti sabar menantikan waktu ajaib Tuhan. Saudara, kita tahu menunggu itu tidak enak. Dalam pandemi ini kita sudah menunggu 2 tahun, ternyata nambah lagi jumlahnya, dan itu menggelisahkan kita. Kita akan bertanya, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan pandemi ini selesai? Dan saya percaya pada saat itu Yusuf ketika menunggu juga tidak enak. Kapan mimpi yang besar ini terjadi Tuhan? Kapan mimpi yang besar ini terjadi? Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Yusuf dapat mimpi usia 17 tahun, direkrut Firaun kira-kira umur 30. Sampai dia berhasil bisa menjadi pemimpin yang luar biasa, dia dibentuk dan hikmatnya akhirnya bisa beraktualisasi untuk memelihara umat Mesir yang besar itu, kira-kira umur 39 tahun. Nah, Yusuf menunggu belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, barangkali kita berkata bahwa enggak terlalu lama lah, itu belasan tahun, 20 tahun, ada yang lebih lama. Tetapi mari kita membandingkan dengan pandemi yang baru 2 tahun kita sudah terasa lama. Apalagi belasan tahun dan 22 tahun. Yang Yusuf tahu hanyalah Tuhan pasti akan mewujudkan janjinya. Dari mimpinya itu dia terus bergumul, kapan ya waktunya? Itu waktu ajaib Tuhan. Yang dimaksud dengan waktu ajaib Tuhan artinya apa? Artinya ketika Yusuf menjalani dengan ketekunan, tiba-tiba Tuhan seperti mempromosikan dia. Kita lihat misalnya di dalam Kejadian 39 ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Karena dia bekerja dengan tekun, jujur. Dia bekerja dengan sangat keras, extra miles. Akhirnya dia dapat promosi itu. Tiba-tiba dia menjadi orang kepercayaan penjara. Begitu ya. Orang kepercayaan daripada Potifar. Lalu yang kedua, ketika Yusuf dijebloskan dalam penjara, ayat yang ke-21 dikatakan Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya itu kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Di penjara dia melayani dengan baik, dia bekerja dengan baik, dia jujur. Tiba-tiba ada waktu Tuhan dan kemudian ada kepala penjara yang bersimpati, yang dapat chemistry di situ. Terus kemudian diangkatlah Yusuf menjadi asisten kepala penjara. Oh, ini luar biasa sekali. Ada waktu Tuhan yang tiba-tiba mempromosikan Yusuf. Mengangkat derajat hidupnya Yusuf. Yang sebelumnya hidupnya penuh dengan kekelaman. Nah, barangkali Yusuf tidak menyangka waktu ajaib itu tiba-tiba muncul di depannya. Yang Yusuf lakukan hanyalah kerja extra miles, jujur, tanggung jawab, dan setia terhadap perkara yang kecil.
Maka ketika setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Saudara, bagi saya tidak masalah kita punya mimpi yang besar. Bahkan itu harus, apalagi buat kita yang masih muda. Tetapi masalahnya adalah apakah kita setia terhadap perkara yang kecil. Apakah kita mau mengawali dari yang kecil. Mantan presiden katakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, jadi penting untuk kita punya mimpi yang besar, punya tujuan hidup yang besar, yang Tuhan pakai perkara yang besar. Tetapi jangan lupa, maukah kita memulai dengan perkara yang kecil. Bermimpilah usaha kita menjadi besar, saudara. Bermimpilah anak-anak kita menjadi besar, tetapi setia untuk mengajarkan mereka dari hal yang terkecil. Setia melayani dari hal yang terkecil dan bermimpi gereja ini menjadi besar. Dipakai Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan. Tapi jangan lupa, layani dari yang terkecil. Start from small. Tuhan akan memberikan hal yang besar buat kita. Yang kedua, ketekunan itu berarti fokus melihat Allah bekerja dalam segala sesuatu. Barangkali dalam benak saudara enak ya jadi Yusuf, banyak beruntungnya. Yusuf ini kayaknya hokian begitu ya. Apa barangkali sionya naga emas begitu. Kok tiba-tiba ada waktu di mana dia langsung dapat promosi. Jadi orang kepercayaannya Potifar. Tiba-tiba dia jadi asisten kepala penjara, saudara. Wah, hoki banget ini orang ini. Tiba-tiba jadi orang kepercayaan Firaun, penguasa nomor 2. Oh, luar biasa, hoki sekali. Tapi kalau mau jujur, hidup Yusuf itu juga banyak apesnya. Seperti kepingan logam yang gambarnya di kanan dan kiri. Ketika dia hoki, sebelumnya apes, saudara. Nah misalnya saudara, sebelum Yusuf diangkat menjadi asisten kepala penjara, dia difitnah, dijebloskan dalam penjara. Sebelum Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar, apes, dibuang sama saudara-saudaranya. Lalu dijual oleh mereka. Oh mungkin dia hoki, punya ayah yang sangat sayang kepadanya. Sampai dibuatkan jubah yang maha indah. Tapi apes, dia punya kakak-kakak yang setiap hari bully dia. Bayangin itu, setiap hari kakaknya benci sama dia. Dikatakan apa dari 10 kakaknya itu? Anak bodoh barangkali, adik yang... Wah, itu kalimat-kalimat negatif itu betul-betul. Kalau dia terus merekam kalimat-kalimat seperti itu, dia pasti punya mental yang tidak seperti Yusuf yang sekarang. Jadi ada bagusnya ketika kita melihat apesnya Yusuf itu adalah cara bekerja Tuhan. Diangkatnya Yusuf dari lingkungan yang toksik itu, saudara. Supaya apa? Supaya mentalnya Yusuf itu yang tadinya punya mimpi yang besar itu tetap terjaga. Kalau kita bayangkan Yusuf tetap ada dalam lingkungan keluarganya itu, yang setiap hari kakaknya membuli dia habis-habis. Mungkin dalam waktu sebulan, barangkali setahun, mimpi itu sudah hilang. Dia tidak punya tenaga lagi. Tetapi ada cara Tuhan melihat bagaimana apesnya Yusuf ini ternyata Tuhan bekerja. Saya punya 2 anak. Yang gede, Jayden, umur 6,5. Jevin, umur 3 tahun. Kalau biasanya kakaknya yang bully adiknya, tapi ini terbalik, saudara. Adiknya bully kakaknya. Jadi kakaknya lagi main, adiknya datang dicubitin, terus abis itu
teriak kakaknya, mami, Vin ini nyubitin aku gitu ya. Sekali nggak apa-apa, 2 kali, lama-lama kita ngomong, kamu pergi, jangan kamu biarkan kamu dijupitin seperti itu. Pergi. Terus habis itu bukan hanya bully secara fisik, secara verbal juga, saudara. Kalau mainannya nggak dikasih sama kokonya, Koko, nanti ditangkap polisi loh kamu. Nanti kamu ditangkap polisi loh. Pagi-pagi bangun kokonya nangis, mimpi ditangkap polisi, saudara. Habis itu kita tangkap lagi kejadiannya, dia ngomong seperti itu. Kokonya, mami, dibilang ditangkap polisi. Kamu harus lari, pergi dari adekmu. Kamu ngomong, aku bukan pencuri. Koko bukan pencuri, nggak mungkin polisi nangkap Koko. Kita ajarin ngomong begitu, akhirnya dia berani ngomong. Adiknya bully kokonya, tapi Yusuf ini 10 koko bully dia setiap hari. Tetapi ada tangan Allah yang tidak kelihatan itu, dia keluarkan Yusuf dari lingkungan yang toksik itu. Apes? Bukan. Ini beruntungnya Yusuf. Cara Tuhan bekerja luar biasa. Mengangkat Yusuf dari lingkungan yang toksik seperti itu. Dan ketika kita melihat di mana Kejadian 50 ayat yang ke-20, Yusuf bisa menyimpulkan benang merah di dalam hidupnya. Dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kalau kita melihat apesnya Yusuf, ternyata Tuhan sedang bekerja. Menyiapkan Yusuf menjadi pemimpin yang besar. Jadi kalau kita melihat hidup kita, jangan kita berkata bahwa saya sedang apes Tuhan. Kita mulai berkeluh kesah, jangan-jangan engkau dan saya sedang Tuhan siapkan. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Dan bukankah Tuhan kita Yesus Kristus juga melakukan hal yang sama? Ketika dia bertekun mengajar, apes punya murid-murid enggak ngerti. Berapa kali Yesus ngajar sampai murid-murid itu sampai sepertinya Yesus itu seperti guru yang tidak bisa mengajar dengan baik. Padahal ajarannya sangat luar biasa. Tapi banyak murid-murid tidak mengerti. Ketika Yesus setia melayani, tekun, bahkan sampai membasuh kaki, apes malah dikhianati oleh muridnya. Ketika Yesus dielu-elukan, apes setelah itu diteriaki, salibkan dia, salibkan dia. Dan inilah peristiwa yang paling apes, yaitu dia tidak bersalah tetapi disalibkan, mati. Lambang penghinaan. Tetapi sebenarnya Bapa sedang membalikan keadaan dari peristiwa yang paling apes menjadi peristiwa yang paling beruntung. Karena itu saudara dan saya, orang-orang yang paling beruntung ketika menerima karya keselamatan Kristus. Karena itu saudara-saudara bertekun, bersabar di dalam penderitaan. Tuhan pasti menggenapi janjinya sesuai dengan waktu Tuhan. Jangan berkeluh kesah ketika kita sedang ada di bawah. Sabar menantikan waktu ajaib Tuhan. Dan ketika kita melihat Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita, pasti Tuhan akan menepati janjinya. Amin. Mari kita berdoa.